salam hormat kami sampaikan. Semoga berkah buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 dengan saya Dwi Ramawita dengan NIM 2411213019. Saya Zaskia Andika dengan NIM 2411 Saya Nisa Rahma dengan NIM 2411212013. Di sini kami akan membahas diskusi mengenai tingginya konsumsi makanan cepat saji dan rendahnya konsumsi sayur dan buah. Cekidot. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai tingginya konsumsi makanan cepat saji dan rendahnya asupan buah serta sayur. Tujuan kita diskusi kali ini adalah untuk mencari solusi dari masalah ini. Baik teman-teman, setelah kesepakatan kita kemarin, hari ini tuh kita mau diskusi tentang tingginya konsumsi makanan cepat saji dan rendahnya asupan buah dan sayur. Jadi kita harus pahami dulu apa penyebab dari masalah ini. Kalau dari menurut pendapat kalian itu gimana? Kalau menurut aku nih ya, kan makanan cepat saji itu lebih simpel, praktis gitu ya, kayak tinggal pesan doang gitu. Sementara kalau kita buah dan sayur itu harus kita olah dulu. Sesimpel buah tuh kayak harus kita kupas dulu kan baru kita bisa makan. Jadi orang-orang tuh pasti lebih milih makanan cepat saji sih. Ya, lagian kayaknya makanan cepat saji ini umumnya dipromosi juga. Soalnya setiap restoran atau kafe itu memiliki daya tarik promosinya masing-masing gitu kan, yang kayak unik, belum lagi kayak ikutin tren FOMO gitu. Jadi kayak ini makanan viral kemarin gak sih, aku harus nyoba. Jadi kayak emang mudah kali kita itu sekarang terpengaruh gitu loh. Oke, jadi menurut kalian penyebabnya tuh yang pertama ada praktisnya sama promosinya yang besar-besaran. Terus ada penyebab lain nggak? Itu sih berkembangnya modern tadi, zaman tadi yang makin modern tuh menurut aku yang bikin tuh orang-orang milih itu, apalagi dengan kesibukan orang-orang sekarang kan, kayak pagi kita nggak sempat lagi kan gitu. Jadi orang-orang pasti lebih milih buka HP tinggal pesan gitu. Iya sih, promosinya tuh gila-gilaan banget, kayak menarik banget, kayak menggiur gitu kan. Terus lagi di mana-mana tuh promosinya, di TV ada, di HP ada, kayak TikTok, di tempat aplikasi pemesan makanan. Mereka emang rata-rata junk food semua sih sekarang tuh. Bener nggak sih? Karena kayak terus target mereka sekarang tuh nggak cuma orang dewasa gitu loh, anak-anak sekarang tuh tertarik kayak sampai nangis-nangis kan, minta-minta ke orang tuanya, kayak mereka tuh tertarik cuma karena maskotnya lah, mainannya itu kan, karena kan kayak mereka tuh tahu banget gitu gimana promosi yang efektif gitu loh, biar semua orang tuh benar-benar tertarik sama produk mereka. Oke, jadi ya gaya hidup tadi berpengaruh, terus juga karena promosinya sampai ke anak-anak tuh tertarik ya. Terus ada lagi nggak penyebabnya menurut kalian? Harga nggak sih? Iya. Karena ya harga, karena kita lihat kan kayak orang Indo ini kan kita belum tahu ya, kalau nggak makan nasi belum makan namanya. Belum kenyang nggak Iya, sih? belum kenyang gitu kan. Terus kayak mereka sama buah dan sayur itu aja kan itu lumayan ya kalau kita lihat harganya sekarang gitu kan. Tapi kalau sementara junk food, makanan cepat saji itu kayak kalau kita pesan berapa gitu udah include semua kan, udah lebih kenyang juga kan. Itu sih faktor yang salah satunya orang-orang tuh lebih pilih makanan cepat saji. Ya, apalagi ada tuh daerah yang produksi sayurnya tuh dikit gitu kan. Jadi mereka untuk beli sayur tuh emang gunain transportasi yang mahal juga, apalagi kayak daerah A ke daerah B gitu kan. Terus mereka tuh mikir jadinya kayak hidup sehat tuh mahal banget ya gitu. Selain harus beli sayur, mereka juga harus ngeluarin uang buat transportasi mereka. Jadi mereka milihnya enggak gitu loh. Jadi harga juga berpenyebab lah ya dari tingginya konsumsi cepat saji. Jadi kan kita udah bahas nih penyebabnya tuh apa-apa aja, mulai dari gaya hidupnya modern, terus juga promosi, terus juga harganya. Terus mungkin kita bisa bahas ke dampaknya. Kalau menurut kalian dampaknya tuh apa? Kalau menurut aku nih ya, dampaknya tuh lebih ke kesehatan sih, karena kita sama-sama tahu kan rata-rata orang-orang yang keseringan makan junk food, makanan cepat saji itu kayak obesitas kan. Terus ya karena kita tahu gizinya aja nggak seimbang, gimana lo kita bisa hidup sehat dari sana. Ya, aku setuju banget sih, apalagi obesitas ini bisa memicu penyakit serius gitu kan. Komplit gitu kan Iya. penyakitnya jadi. Sekarang tuh kayak diabetes, obesitas itu tuh penyakit kronis sebenarnya. Cuma sekarang tuh banyak banget kayak ya udah penyakit apa obesitas ya cepat sembuh ya, kayak biasa gitu kan, kayak panik obesitas bukan kayak gitu sekarang. Terus penyakitnya tuh
dimana itu tuh dulu cuma adanya di orang dewasa atau yang udah lanjut Udah gitu tua kan ya. ya. Tapi sekarang tuh udah Kayak kayak tuh udah kalangan umur di gitu aja anak-anak semuanya juga ya. kena jadinya karena pola makannya nggak sehat ini. Itu sih. Jadi mungkin dari penyakit kayak obesitas ya, terus juga jantung bisa juga nggak sih gara-gara obesitas nih? Bisa tahu itu yang paling kronisnya. Kan karena obesitasnya emang komplit gitu kan, bisa nyebabin banyak penyakit gitu. Selain itu ada ini kesehatan yang lain nggak, dampak kesehatan lain menurut kalian nggak yang dari tingginya konsumsi tadi? Ini sih kayak orang-orang sekarang tuh kalau kita lihat nih perbedaan orang sekarang sama zaman dulu tuh kayak gampang banget lelah gitu, karena kayak dari asupan mereka nggak cukup gitu. Jadi kayak apa-apa sekarang tuh rebahan aja lah, tiduran aja gitu, orang kayak lemas letih gitu loh, kayak emang aduh udahlah ngapain gitu. Kayak selagi mereka kayaknya kalau selagi bisa dari rumah ngerjain tuh kayak dari rumah aja deh gitu, ngapain keluar gitu kan. Iya, aku setuju banget sih, apalagi kan ada tuh sayur bayam. Misalnya aja nih contohnya sayur bayam, kalau kita nggak konsumsi itu kita bakal kekurangan zat besi gitu kan. Itu sih yang bikin kita kayak anemia. Kalau kita udah anemia tuh kita bakal gampang lelah sama fokus kita tuh keganggu gitu. Makanya banyak anak-anak sekarang tuh di sekolah yang nilainya tuh rendah, pas ditanya pahamnya nggak di mana, mereka jawab semua. Kenapa? Karena mereka nggak menhati guru. Mereka tiba sekolah pagi baru udah ngantuk, udah nguap gitu. Karena emang mereka kekurangan nutrisi karena nggak ada makan sayur. Tentunya dari dampak kesehatan tuh banyak nggak sih dampak-dampaknya yang lain? Terus kalau dari dampak sosialnya ada nggak sih? Kalau dampak sosialnya menurut aku sih kayak bully gitu loh, karena kan rata-rata nih yang kita lihat ya, bukan menyamaratakan tapi kayak kita lihat tuh misalnya lihat kayak orang-orang yang konsumsi junk food, makan cepat saji tuh kayak obesitas gitu loh mereka rata-rata kan. Jadi itu yang bikin mereka kadang diolok-olok, dibully gitu. Berarti itu dampak psikologis ya. Iya. Terus menurut aku itu juga nimbulin hal baru kan, masalah baru, karena mereka juga mikirin biaya pengobatan yang gede sih sebenarnya. Jadi dari tingginya konsumsi cepat saji ini dampaknya kompleks nggak sih? Dampak kesehatan ada, dampak psikologisnya ada, dampak ekonominya juga ada. Karena mungkin udah kompleks dampaknya, mungkin kita bisa cari solusinya tuh apa. Kalau dari kalian solusinya apa? Kalau dari aku sih itu tuh gimana cara mereka, pola hidup mereka ya gitu. Karena itu utamanya menurut aku dari orang tua sih, karena anak-anak kan itu tuh masih serba nurut orang tua, apa-apa kayak semuanya disediakan orang tua gitu. Jadi kalau seandainya dari pengajaran dari orang tuanya aja pola hidupnya nggak sehat gitu, gimana kayak anak-anaknya mau sehat gitu kan? Karena kayak ya anak-anak ikut orang tuanya, apa yang makanan orang tuanya pasti itu juga kan makan anak-anak. Jadi itu sih menurut aku orang tua tuh punya peran penting banget. Ya setuju banget sih, edukasi itu paling penting ya. Terus harusnya edukasi itu juga kayak pada anak-anak lewat pelajaran sekolah gitu. Terus harapannya itu edukasi itu nggak berlaku sehari pas edukasi itu doang gitu. Harapannya itu mereka paham dan juga bisa kayak mama nggak boleh nih makan ini, harusnya kita makan sayur. Harapannya gitu sih. Jadi edukasi itu aspek penting ya, dari semuanya tuh kita harus edukasi dulu, mulai dari edukasi, apalagi kalau di orang tuanya tuh harus mencontohkan yang baik dulu ya, baru nanti anaknya tuh bisa nyontohin orang tuanya. Iya benar. Edukasi pemerintah sih harusnya lebih aware gitu loh, kayak mungkin pemerintah bisa mengarahkan petugas-petugas yang emang bekerja di sana gitu, yang memang udah pekerjaan mereka lah untuk mengedukasi orang gitu. Apalagi di desa-desa itu kan kayak nggak semuanya ya fasilitas tuh nggak sama kan kayak di kota, mereka lebih sulit gitu kan, apalagi dengan kehidupan mereka yang lebih sederhana gitu. Mereka bisa dihitung jari lah yang punya HP, yang punya televisi gitu. Jadi kayak emang butuh orang yang turun langsung ke lapangan, agen atau kader gitu untuk edukasi mereka. Jadi pemerintah tuh juga harus berkontribusi buat atasin masalah ini. Mungkin udah banyak nggak sih yang hal yang kita bahas? Mungkin dari Tia Notulen bisa simpulkan apa yang kita bahas hari ini, hasilnya apa aja. Baik teman-teman, aku bakal bacain notulen diskusi kita hari ini, yaitu tentang tingginya konsumsi makanan cepat saji dan rendahnya asupan buah dan sayur. Jadi poin penting yang kita dapat di sini yaitu
pentingnya makanan asupan sayur karena menyebabkan beberapa penyakit seperti penyakit kronis diabetes, tekanan darah dan obesitas. Dan itu tuh kenapa banyak orang yang makan saji sekarang itu karena daya tariknya dan juga kurangnya pemahaman orang tua terhadap makanan yang harus disajikan. Terus caranya itu edukasi tentang pola makan sehat terutama pada orang tua dan anak-anak, dan harapannya hal itu dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang belum bisa mendapatkan hidup sehat. Terus dukungan pemerintah juga sangat penting sih, karena kalau tidak ada dorongan pemerintah itu tuh program-program yang telah dilakukan tuh nggak bakal berjalan. Terus peningkatan akses buah dan sayur dan membiasakan pola makan sehat di rumah, seperti kayak sarapan pagi itu gimana bagusnya, makan siangnya gimana. Terus promosi makanan sehat sih melalui media sosial, gimana sebelumnya tuh promosi makanan cepat saji ya yang banyak itu bisa diganti dengan makanan sehat. Sekian. Oke teman-teman, mungkin karena udah banyak yang kita bahas, mulai dari penyebab, terus juga dampak, terus yang terakhir kita juga udah cari solusi. Mungkin kita cukupkan dulu diskusi kita hari ini. Semoga hasil diskusi kita hari ini tuh bisa berlaku juga buat kita bisa terapin juga di diri kita. Terima kasih ya teman-teman udah hadir di diskusi kita kali ini. Sama-sama. Oke guys, sekian diskusi dari kami. Burung Irian, Burung Cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.